Chapter 5 Manga Cross yang berjudul Lepas dari Kemarahan. Dari balik tembok susuran, ada beberapa siswa membicarakan kejadian kemarin. Mulai dari Hiromi dan Mako yang diserang, Senda babak belur, dan si pirang yang menghajarnya juga ikut dibicarakan. Beralih pada Bando Hideto, ia berada di perpustakaan. Ia tak bisa menahan emosinya mengingat nama Boya Harumichi. Yamazaki menceritakan masuknya Boya ketika Bando tidak ada. Di hari pertama, Akutsu serta Hiromi dihajar, lalu Makoto dan kemarin Senda juga ditumbangkan hanya dengan satu pukulan. Bando terkejut dengan perkataan Yamazaki. Yamazaki lalu memberikan saran untuk segera mengurus Boya karena ia tahu jika dibiarkan Boya bisa menjadi seperti Rindaman. Bando tertawa kecil, lalu menyuruh Yamazaki untuk membawa Boya. Di sini Bando berniat menjadikan Boya sebagai sekutu, tangan kanan terkuatnya. Scene beralih di sebuah rumah sakit, yang mana ada Boya dan Yasu di sana. Yasu mengajak Boya untuk menjenguk Mako dan Hiromi, tapi Boya malah memiting Yasuda. Boya lebih tertarik pada perawat rumah sakit. Dengan modusnya, ia mengatakan ia berkenalan, lalu berkata sedang menjenguk sahabatnya. Semua omong kosongnya yang membuat Yasuda tak habis pikir. Dari ruangan 203, Honjo keluar. Menyadari kedatangan Boya dan Yasu, Honjo mengajak mereka untuk melihat kondisi Mako serta Hiromi. Kondisi mereka kacau, terutama Hiromi yang mendapat 7 jahitan di kepala dan 3 tulang yang retak. Tapi ada satu yang mengganjal bagi Honjo, yaitu siapa yang membawa Hiromi ke rumah sakit. Karena Hiromi ditemukan di depan pintu rumah sakit tanpa ada yang menemaninya. Boya juga sempat bercanda, merasa dirinya yang melakukan itu, tapi ia sudah membantahnya. Ia sudah sedikit memberi masukan pada Honjo untuk semuji sementara waktu. Begitu pula Honjo yang memperingatkan Yasuda serta Boya. Namun Boya lagi dan lagi malah mengikuti seorang perawat. Terlihat Boya yang tengah menggoda seorang perawat hingga membuat Yasuda kesal. Sementara Pon dengan motornya hendak mencari keberadaan Bando, meski sebelumnya ia berkata akan bersembunyi. Kepergian Pon diketahui oleh Boya yang melihatnya dari jendela rumah sakit. Beralih ke sebuah tempat di bawah jembatan dekat sungai. Boya Harumichi tengah bersantai menyuruh Yasuda untuk membelikannya jus dengan uangnya sendiri. Yasuda kesal karena Boya menyuruhnya tanpa memberikan uang. Tapi ia beralibi, sudah sewajarnya Yasuda membelikan beberapa kaleng jus sebagai bayaran karena memberikan bantuan. Mendengar itu, Yasuda kembali turun lalu menendang Boya. Tiba-tiba dari atas Yasu dikejutkan dengan kedatangan 3 orang suruhan Bando yang tengah mencari mereka berdua. Salah seorang dari mereka mengatakan Boya telah dipanggil menemui Bando, tapi justru Boya memberi mereka bertiga pelajaran karena mereka tak tahu cara berbicara dengan Boya. Mereka bertiga kembali ke markas Bando IPA, lalu melaporkan apa yang mereka alami. Boya juga menitipkan pesan pada Bando, supaya Bando menemui Boya secara pribadi. Yamazaki mengartikan itu sebagai penolakan dari Boya. Bando semakin jengkel, merasa telah diremehkan oleh Boya. Suruhan Bando melanjutkan pesan yang dititipkan Boya, yang membuat Bando menendang bawahannya karena ia tidak berguna. Bando hendak mengajarnya, tentu dengan caranya. Setelah mendengar kepercayaan diri Boya yang tinggi. Kembali ke Yasuda dan Boya yang masih di pinggiran sungai. Yasu mengajak Boya untuk pergi dari situ, tapi justru ditolak Boya. Yasu menambahkan, Honjo juga akan bersembunyi, tapi Boya ragu orang seperti Pon akan lari dari masalah. Boya tahu Pon tidaklah lari, tapi ia harus terus mengawasi Bando. Raut wajahnya seolah-olah mengatakan membunuh atau dibunuh. Untuk itu, Boya akan melakukannya dulu sebelum Pon bergerak. Ia sudah mengerti apa yang dimaksud Boya. Ia bertanya, apa itu ia lakukan untuk Pon?
meski Boya sendiri benci mengakui hal itu. Yasuda yang tersenyum lebar dipukul oleh Boya. Setelah mengetahui kebenarannya, ia berpikir jika ia terus di sana, ia malah akan menjadi beban bagi Boya. Yasuda pun pergi dan Boya mengingatkannya untuk tidak mengatakannya pada trio Ebisuka. Yasuda berkata, mereka akan senang dan kini pendapatnya tentang Boya mulai berubah. Namun, Boya menyadari sesuatu. Yamasaki sudah berada di belakang Yasu, hendak memukulnya dengan pipa besi. Boya meneriaki bahaya di belakang Yasu, namun terlambat. Yasu terkena serangan Yamasaki, lalu ia pun jatuh dari atas jembatan. Boya bergegas menghampiri Yasu. Terlihat ia yang panik melihat kejadian tersebut. Boya meminta agar Yasu bertahan. Kondisi Yasu terluka parah meski ia masih hidup. Tambah kemunculan Hireto Bando yang tiba-tiba beserta pasukannya mengepung Boya memperburuk suasana. Boya pun menggendong Yasu dan mengingatkannya untuk tidak melepaskan pegangannya sebelum sampai ke rumah sakit. Bando menyuruh pasukannya untuk menyerang Boya. Namun sungguh mengejutkan, Boya mampu menghindari serangan mereka, memberikan pukulan dan tendangan pada kroco Bando. Seketika Boya melihat ada seseorang yang melintasi jalanan dengan motornya. Itulah kesempatannya agar lebih cepat sampai ke rumah sakit. Sementara Bando tak menyangka, dengan kemampuan bertarung Boya, meski membawa seseorang, ia masih mampu memberikan perlawanan. Ketika Boya hendak lari, ia dicegah oleh Yamasaki yang maju dengan pipa besi. Refleks Boya memang luar biasa. Ia menahan serangan pipa besi dengan kepalanya. Boya menandai Yamasaki karena telah menyerang Yasuda dari belakang, lalu mendorongnya dan mengejar pengendara motor tadi. Sementara pasukan Bando mengejar, Boya tiba-tiba saja menjatuhkan pengendara motor itu. Ia ingin meminjam motor karena situasi darurat. Bando pun menyusul. Bando memperingatkan Boya tak akan bisa lari darinya. Hal sama juga berlaku untuk Honjo. Namun Boya menghentikan perjalanannya. Boya berpesan lain kali ialah yang akan mendatangi Bando. Boya pun pergi membawa Yasu ke rumah sakit, sedangkan Bando hanya bisa meluapkan kekesalannya. Yamasaki mengatakan mereka harus secepatnya menghancurkan Boya, entah bagaimanapun caranya. Scene beralih di sebuah rumah sakit. Di malam hari, Boya keluar untuk mencari angin. Tanpa ia sadari, Boya berpapasan dengan Rindaman. Rindaman sempat menghentikan langkahnya, menoleh ke arah Boya, dan itulah awal pertemuan mereka. Sekian dulu alur cerita Manga Cross-nya, kita lanjut di chapter berikutnya dan sampai jumpa.